Buahnya sih lucu, tapi nggak tahu ini enak dimakan atau enggak. Tapi kayaknya beracun. Guys, bikin kopi orang sini ya, tuh. Ini hanya gula sama susu powder ya, susu bubuk. Dan di sini pastinya nggak ada ini juga, nggak ada apa sih namanya, nggak ada kayak di kita paketan kopi yang langsung bisa diseduh kayak gitu, nggak ada. Ini kopi ya, kopi instan kayak itu. Ini kayak kalau di kita mah kayak kopi apa sih, halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan cerita Eti India ya. Hari ini aku mau ngasih lihat yang namanya pohon pala ya. Jujur aku di Indonesia belum pernah lihat yang namanya pohon pala gimana. Tapi yang namanya apa sih, manisan pala emang pernah beli ya. Rasanya gimana kayak gitu. Tapi kalau yang namanya pohon palanya asli dan buah pala yang segar itu belum pernah lihat sama sekali. Kebetulan di sini ada ya pohon pala. Kita lihat yuk bareng-bareng gimana sih pohonnya, buahnya dan daunnya kayak gimana, kita lihat yuk. Tuh aku udah siapin rojoknya ya untuk ngerojok pohon palanya, untuk ngambil buah palanya. Nah jalannya itu ke sini ya. Tapi rada-rada apa sih namanya, kalian jelas atau enggak tuh ke sana tuh. Nah di situ tuh tempatnya, kita ke bawah dulu ya, takut ada ular. Ya Allah ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih teman-teman, ini adalah pohon pala ya, tuh pohonnya itu tuh yang tinggi, yang ngejanteng itu tuh ini pohonnya ya, tuh pohonnya tinggi tuh. Ini buah palanya tuh. Tapi kalau dari pohon ya, kayak pohon durian ya, dari pohonnya gitu, dari tingginya dan dari daunnya. Jadi seperti pohon durian ya teman-teman tuh. Daunnya sama pohonnya juga percis banget seperti pohon durian ya. Durian atau kadu kalau kata orang Sunda mah. Tuh. Kita ambil satu ya, gimana kita lihat lebih jelas. Teman-teman lihat, aku udah ngambil buah palanya ya, tuh buah pala yang segar sama daunnya tuh daunnya. Barusan kan aku ngomong ya kayak daun durian ya teman-teman, kayak daun durian. Emang benar kayak daun durian dan pohon durian ya, kayak dari batangnya gitu, dari pohonnya, pohon dan daunnya itu kayak pohon durian ya kalau di kita mah. Nggak beda jauh kayak durian. Dan buahnya itu kita kayak gini tuh, buahnya itu kayak buah jambu ya, kalau di ini mah jambu gitu yang udah kuning kayak gitu. Cuman kita belah dulu ya gimana di dalamnya, gimana ada biji atau enggaknya, kita lihat sama-sama ya. Ternyata ada bijinya ya, tuh bijinya tuh, ada bijinya ya teman-teman. Dan kalau kalian tahu ini si bijinya itu mahal banget. Ini itu jadi bumbu dan jadi obat ya. Ini itu si bijinya. Tuh kalau si buahnya kayak gini ya. Kita cobain rasanya gimana. Tapi jangan takut ya walaupun mentah. Jadi kalau di sini mah, kalau di daerah aku tinggal,
yang namanya buah pala segar ya, nggak apa-apa bisa dimakan kayak gitu, nggak apa-apa bisa dimakan. Jadi ini itu obat ya, obat sakit perut kayak gitu ya, bisa menyembuhkan obat sakit perut yang mentah juga. Kita coba ya rasanya kayak gimana ya teman-teman, kita coba ya gimana tuh rasanya tuh buah palanya. Kalau dari bau emang lebih segar dibandingkan sama buah pala yang udah ada di pasar atau yang udah diolah kayak gitu. Jadi kalau dari bau ya lebih segar ya, lebih segar kayak gitu. Cuman kalau dari rasa kurang tahu, kita coba ya. Oh iya, kalau dari rasa ya asem sama sepet, ada sepet-sepet kayak gitu rasanya. Jadi rasanya itu asam ya. Kalau buah pala yang segar itu rasa aslinya itu asam, sama ada sepet-sepetnya kayak gitu ya, kayak ada getah-getah kayak gitu ya teman-teman tuh. Nah, kayak buah kedong-dong, asam-asamnya kayak gitu. Cuman di dalamnya nggak ada apa-apanya, cuman daging doang gitu. Dan ini kalau di Indonesia kan kalau kita beli pasar gitu, rasanya itu udah berubah ya. Kalau dari baunya mungkin ada, walaupun nggak segar. Cuman rasanya itu manis kan. Kalau udah dijadiin manisan kayak gitu, udah rasanya itu udah manis. Tapi kalau yang aslinya itu, yang originalnya kayak gitu, ini rasanya itu asam sama sepet-sepet gitu ya teman-teman tuh. Gak sengaja nemu ini ya teman-teman, talas, buah talas. Ini mertua yang nemuin, tapi kami gak berniat apa sih namanya, ngambil kayak gitu ya, ngerabut atau kayak ngambil kayak gitu, nggak berniat. Jadi ini itu emang nemu gitu di sini, tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu siapa atau kenapa ada yang ngerabut kayak. Nah ini nih pohon talasnya tuh. Barusan kan kita lihat buah talasnya ya. Tuh ini nih. Ini nggak tahu kenapa kok bisa ada yang ngerabut kayak gitu tuh. Kita nggak tahu siapa. Jadi buat teman-teman juga yang ada di Indonesia atau di sekitarnya ya. Jadi di daerah aku mah di India di sini. Jadi apa sih namanya, hewan-hewan liar malam itu masih banyak ya. Jadi kayak seperti babi hutan kayak gitu. Terus kayak kalau di daerah-daerah lain ya, di daerah lain ada juga yang namanya ya harimau kayak gitu, masih ada berkeliaran di kampung-kampung kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah di daerah tempat aku tinggal nggak ada kalau yang namanya harimau kayak gitu, hewan buas nggak ada. Cuman kalau yang ada yang namanya babi hutan itu kalau lagi musim banyak ya petani-petani di sini yang resah kayak gitu. Di sini jadi di daerah tempat aku tinggal ya di India ya, yang namanya senjata, murah, sembarangan orang yang membeli atau mempunyai yang namanya senjata untuk nembak-nembak kayak burung kayak gitu, nggak sembarangan di sini mah. Jadi harus bersertifikat kayak gitu ya teman-teman. Makanya di sini mah banyak hewan-hewan liar kayak burung, kayak hewan-hewan kayak babi hutan kayak yang. Jadi itu kalau lagi musim itu banyak banget ke halaman-halaman kita, itu banyak banget kayak gitu kalau lagi musim pertanian kayak gitu ya. Tapi ya itu kadang kalau kata orang Sunda mah diboro kayak gitu ya, diboro aja. Dan juga di sini mah kalau ada anjing pun jadi di sini kebanyakan dikurung, jadi nggak dikencarkan kayak di kita, dibebasin. Kalau di kita kan dibebasin kayak gitu. Nah, jadi kalau waktunya apa sih ngeburu kayak babi hutan kayak gitu beramai-ramai, kayak di sini mah enggak. Jadi kalau punya anjing itu emang khusus buat sendiri aja gitu, nggak buat untuk berburu kayak gitu, enggak. Jadi punya anjing itu cuman khusus melindungi rumah kita aja kayak gitu ya. Dan juga tuh lihat tuh teman-teman, di sini mah banyak pohon lengkuas tapi nggak bisa dijual, nggak bisa jadi duit kayak gitu, nggak bisa di sini mah. Kalau di kita mah kan jadi apa sih namanya, jadi ini ya bumbu dapur ya, masakan, atau mungkin bisa dibilang jadi obat kayak gitu. Banyak banget tuh di kebun tuh. Teman-teman tahu ini apa? Ini tuh, ini
pertama adalah biji sawi ya. Biji sawi. Jadi di sini mah yang namanya biji sawi itu harus banget dipakai bumbu buat masak. Jadi setelah minyak panas itu yang pertama kita masukin itu adalah biji sawi ya, biji sawi. Jadi di sini sawinya itu, si daun sawinya itu nggak dimakan, nggak dijadiin lalapan. Satu ini, yang kedua ini yang wajib. Nah ini juga wajib banget. Ini adalah daun kari. Daun kari yang wajib banget dipakai untuk bumbu. Jadi setiap masakan orang India jadi harus ada bumbu ini atau daun ini dan ini. Ini wajib banget kalau yang namanya masakan India. Kita masak urab ya, urab orang sini. Ini beetroot ya. Jadi kita memasak urabnya orang sini beetroot. Jadi banyak atau berbeda banget dengan urab yang kita sering pasak di Indonesia ya. Jadi cara memasaknya urab orang sini kita lihat ya. Ini beetroot ya. Kita kita bener-bener kalau di kita mah dipotong kecil-kecil banget tuh, kayak gini tuh, bener-bener kecil banget kayak gitu dipotongnya. Urab beetroot Indianya udah jadi teman-teman tuh, kayak gini. Ini adalah urabnya orang India. Cara memasaknya ya kayak gitu. Nggak perlu dikukus ya. Kalau di kita makan bikin urab itu harus dikukus ya, tapi nggak memakai minyak kayak gitu ya. Kalau di sini mah emang keseharian makanannya mereka itu urab, kesukaannya mereka itu urab, dan cara bikinnya emang kayak gini. Ini urab dari beetroot ya, orang India. Urab beetrootnya orang India. Dari apapun sayur-sayuran bisa dijadiin urab orang sini kayak gini. Sederhana banget cara memasaknya. Terima kasih sudah menonton. Juga tungguin cerita-cerita yang terbaru tentang cerita Eti India ya teman-teman. Oke, thank you. Bye-bye.